Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda kita, Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya. Sahabat 26 ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza maritu fahuwa yashfi. Di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-80 ini adalah perkataan dari salah satu Nabi Allah Subhanahu wa taala, salah satu Rasul Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu di dalam sejarah disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi ataupun bapaknya para rasul. Karena dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam lahirlah berbagai macam keturunan-keturunan yang menjadi nabi ataupun yang menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam turun ke Nabi Ismail alaihissalam, kemudian kenabiannya dari Nabi Ismail turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa iza maritu fahuwa yashfi. Wa iza maritu, dan apabila aku telah sakit, fahuwa yashfi, maka Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit saya. Ini adalah sebuah keyakinan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa tidak ada satu penyakit pun yang bisa disembuhkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit ataupun dengan penyakit yang diderita, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin kuat meningkat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diambil pelajaran oleh kita semua. Kalau misalkan kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit, apakah itu namanya sakit lahiriah ataupun sakit batiniah, salah satu di antaranya adalah jangan sampai mengakibatkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita semua. Obat itu hanya sekedar pelantara, dokter itu hanya sekedar pelantara. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, apabila orang tersebut sakit kemudian meminum obat bahwa biiznillah, maka orang tersebut sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga dengan doa sifat ataupun doa penyembuhan yang sering kita baca, itu juga meyakinkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata Rabbana mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta sifatan la yughadiru saqama. Di situ ada kalimat la syafiya illa anta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali anta, engkau ya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit saya.
Jadi kuncinya adalah ketika kita sakit, mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai mengakibatkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wallazi yumituni summa yuhyi. Wallazi, dan Allah lah, allazi yumituni, yang akan mematikan saya, summa yuhyi, dan Allah juga yang akan menghidupkan saya. Di sini juga sebuah keyakinan yang luar biasa, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai keyakinan bahwa dirinya pun akan meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mempunyai keyakinan bahwa dirinya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai sebuah keyakinan bahwa dirinya meninggal dunia atas izin Allah dan hidup pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga kita semua sebagai umat Rasulullah SAW bisa menjadikan iktibar bahwa kita juga sama akan meninggal dunia dan nanti juga akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia yang berada di muka bumi ini semuanya akan meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman permasalahannya adalah ketika kita meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu adalah harapan kita semua. Mudah-mudahan ketika kita semua meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wallazi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumadin. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, aku sangat mengharapkan ayyaghfira li khati'ati, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni khati'ati, kesalahan-kesalahan yang aku lakukan yaumadin, di hari kiamat nanti. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui bahwa dirinya banyak melakukan kesalahan. Apalagi kita sebagai manusia biasa, manusia yang pangkatnya bukan nabi, pangkatnya bukan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa. Jadi mengaku banyak melakukan perbuatan dosa itu adalah akhlak yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada orang tersebut mengakui dirinya bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan dosa di muka bumi ini. Akan tetapi yang sangat diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayyaghfira li khati'ati. Mudah-mudahan aku sangat mengharapkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan di muka bumi ini. Kapan? Yaumadin, di hari kiamat nanti. Ini juga sama. Kita juga sebagai manusia harus mengakui dan harus menyadari bahwa kita sebagai manusia biasa banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang banyak kewajiban yang kita tinggalkan, atau misalkan kewajiban kita lakukan tapi masih jauh dari kesempurnaan, atau masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Terlepas dari itu juga banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, dari mulai perbuatan dosa kecil sampai dosa besar.
Hanya satu harapan yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dari beberapa perkataan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di sisa umur yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, akhir hidup kita adalah husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan iman, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan juga meninggal dunia dalam keadaan melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalkan sampai detik ini banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ataupun banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, la tayasu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ampunan-ampunan yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan tingkatkan, keburukan yang kita lakukan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu was samiul